Pernahkah kamu melihat sebuah negara dilanda bencana dahsyat? Reruntuhan di mana-mana, tangis di setiap sudut. Tapi saat dunia menawarkan bantuan, pemerintahnya justru berkata, "Tidak, terima kasih. Kami bisa sendiri." Di saat para korban berjuang untuk sesuap nasi, sebuah drama psikologis yang gelap sedang dimainkan oleh para penguasa. Penolakan yang dibungkus dengan kata harga diri ini seringkali bukanlah keberanian, melainkan sebuah penyakit kekuasaan yang sangat berbahaya. Akar dari semua ini adalah narsisme kolektif yang rapuh. Psikolog sosial Erich Fromm pernah memperingatkan bahaya nasionalisme yang tidak sehat, di mana sebuah bangsa membangun identitasnya di atas ilusi kehebatan dan kemandirian total. Penguasa yang terjangkit sindrom ini melihat bantuan asing bukan sebagai uluran tangan tulus, tapi sebagai cermin yang memantulkan kegagalan dan kelemahan mereka sendiri. Menerima bantuan berarti mengakui di depan publik bahwa mereka tidak mampu, sebuah pukulan telak bagi ego yang terbiasa dipuja-puja. Demi melindungi citra kekuasaan yang mereka bangun, mereka lebih memilih mengorbankan rakyatnya. Bahkan ada mekanisme pertahanan psikologis yang lebih jahat lagi, namanya proyeksi. Konsep dari psikoanalisis ini menjelaskan bagaimana sebuah rezim memindahkan rasa malu dan ketidakmampuan mereka kepada pihak lain. Mereka menolak bantuan dengan alasan takut adanya intervensi asing atau agenda tersembunyi. Pada agenda tersembunyi yang paling mereka takuti adalah terbongkarnya narasi kekuasaan mereka sendiri. Narasi bahwa merekalah yang paling tahu dan paling mampu. Dengan menciptakan musuh imajiner dari luar, mereka mengalihkan kemarahan rakyat dari kegagalan pemerintah ke ancaman fiktif. Rakyat yang menderita pun tanpa sadar diubah menjadi prajurit dalam perang harga diri yang dibuat-buat. Sementara kebutuhan dasar mereka terus terabaikan. Filosof Slavoj Žižek sering menyoroti bagaimana kekuasaan bisa menikmati penderitaan rakyat sebagai alat untuk melegitimasi dirinya. Dalam konteks ini, penolakan bantuan adalah puncak dari sinisme. Dengan menampilkan rakyat yang seolah-olah tabah dan bersatu dalam penderitaan yang sebenarnya dipaksakan penguasa mengubah tubuh-tubuh yang kelaparan dan terluka menjadi monumen kekuatan nasional mereka. Semakin parah penderitaan yang ditanggung sendiri, semakin agunglah cerita tentang bangsa yang tangguh itu. Ini adalah eksploitasi psikologis yang paling keji, menggunakan ketahanan fisik rakyat yang sebenarnya sudah putus asa untuk membangun mitos ketangguhan rezim. Efek jangka panjang dari psikologi gelap ini bisa dibilang seperti genosida yang berjalan lambat. Pertama, penderitaan jadi lebih lama dan lebih dalam. Bantuan yang tertunda berarti kematian yang seharusnya bisa dicegah. Kedua, hubungan internasional menjadi rusak karena sikap curiga yang tidak perlu. Ketiga, dan ini yang paling parah, rakyat diajari pelajaran yang salah, bahwa penderitaan dan martabat adalah hal yang sama, bahwa menolak bantuan saat terjepit adalah sebuah kehormatan. Ini adalah indoktrinasi yang membuat masyarakat rela menerima standar hidup yang lebih rendah dan pemerintahan yang lalai. Semuanya demi retorika harga diri yang palsu. Pada akhirnya penolakan bantuan internasional bukanlah bukti kekuatan, tapi monumen ketakutan terbesar para penguasa. Takut dianggap tidak berharga. Mereka lebih memilih melihat rakyatnya sekarat daripada harus mengakui bahwa di hadapan bencana, ego dan kedaulatan politik mereka bukanlah hal yang paling penting. Mereka mengorbankan solidaritas kemanusiaan global di altar harga diri nasional yang mereka ciptakan sendiri. Dan sebagai persembahannya, mereka meletakkan nyawa rakyat yang seharusnya mereka lindungi. Dalam teologi politik yang sesat ini, derita rakyat bukan lagi masalah yang harus diakhiri, melainkan bahan bakar untuk menjaga api ilusi kekuasaan mereka tetap menyala. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus membahas isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa.